Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasamu TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Sahabat Tasamu TV dimanapun berada. Salah satu bentuk keimanan yang harus ditanamkan di dalam sanubari dan hati seorang muslim adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman yang harus kita lakukan. Dan siapa yang tidak beriman kepada malaikat, maka dia adalah orang yang tersesat. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rasulullah. Berimanlah kamu kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab Allah, kufur kepada Rasulnya Allah dan hari akhir, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat dan kesesatan mereka sangat jauh. Di dalam sebuah hadis, satu ketika malaikat Jibril datang dan bertanya kepada Rasul tentang beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan tersebut adalah mengait tentang iman. Malaikat Jibril mengatakan, "Akhbirni anil iman." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir an tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih." Beriman itu, kata Rasul, adalah mengimani adanya Allah sebagai Tuhan alam semesta. Mengimani juga adanya malaikat sebagai pesuruh Allah yang Maha Esa. Dan begitu juga mengimani kitabnya Allah, mengimani Rasulnya Allah, mengimani hari akhir, dan mengimani kodok dan kodarnya Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dari hadis ini kita tahu bahwa salah satu bentuk keimanan seorang yang beriman kepada Allah adalah harus juga beriman kepada malaikat. Di dalam ajaran agama Islam, iman kepada malaikat ini harus ditanamkan di dalam hati sanubari seorang mukmin. Dan di dalam ajaran Islam, malaikat-malaikat yang wajib diimani ada 10 malaikat. Sejatinya jumlah malaikat itu lebih dari 10. Hanya saja yang tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nama-nama malaikat tersebut ada 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Malaikat-malaikat tersebut adalah yang pertama malaikat Jibril. Bagaimana diketahui malaikat Jibril adalah pembawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada malaikat Mikail, di mana diketahui tugasnya adalah mengatur rezeki, mengatur awan, dan memberikan hujan serta mengatur angin. Selanjutnya ada malaikat Israfil, yakni bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas sebagai mencabut nyawa, baik manusia, jin, setan, bahkan malaikat sendiri. Selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini memiliki tugas memberi pertanyaan kepada ahli kubur yang sudah dikuburkan. Selain itu ada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang mencatat amal baik
dan amal buruk. Ada juga malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Ia adalah malaikat Malik. Dan sementara itu, malaikat yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Kesepuluh malaikat ini wajib diimani adanya. Meskipun malaikat-malaikat Allah itu lebih dari 10 malaikat ini. Namun dengan tugas-tugas masing-masing, malaikat ini diformulasikan oleh para ulama, kemudian harus diimani keberadaannya. 10 malaikat tersebut ada yang nama-namanya dan tugasnya disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah malaikat Malik. Di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 77, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbaka qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Di dalam ayat yang lain, contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Allah menyebutkan nama malaikat Jibril dan nama malaikat Mikail. Di dalam sabda Allah mengatakan, "Mangkana aduwa lillahi wa malaikati wa rusulih wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwa lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, dan memusuhi rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Allah juga menyebutkan nama malaikat di dalam surat Al-Qaf ayat 18. Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma yaflidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Di sini disebutkan ada nama malaikat Raqib dan Atid. Kemudian di dalam Al-Hadis Rasul menyebutkan beberapa nama, yakni malaikat Mungkar dan juga malaikat Nakir. Contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza kubiral mayyit au qala ahadukum atahu malakani aswadin azraqani yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar nakir fayaqulani ma kuntu taqulu fi hadzal rajul fayaqulu ma kana yaqul. Apabila mayat atau seorang dari kalian yang sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya adalah Mungkar dan salah satunya adalah Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, wahai Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Dari ayat-ayat dan hadis yang dipaparkan, jelas di sana ada nama-nama daripada beberapa malaikat. Malaikat Malik, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, Raqib dan Atid. Selanjutnya, malaikat memiliki sifat-sifat di mana sifat ini membedakan antara malaikat dengan selain malaikat. Malaikat memiliki sifat taat. Ketaatan malaikat tidak pernah melakukan pembelotan. Ketaatan malaikat tidak pernah melakukan satu kemaksiatan. Hal ini berbeda dengan makhluknya Allah yang lain, manusia contohnya ataupun jin. Di mana manusia dan jin meski pernah taat, tapi juga pernah melakukan maksiat.
Malaikat juga memiliki sifat suci, di mana malaikat tidak pernah melakukan dosa-dosa, tidak pernah melakukan hal-hal keji, dan malaikat tidak memiliki nafsu. Selanjutnya, malaikat itu sifatnya tidak memiliki kelamin. Jadi malaikat tidak berkelamin laki-laki dan juga tidak berkelamin perempuan. Sifat yang lain yang dimiliki oleh malaikat adalah malaikat mampu berubah wujud menjadi manusia. Hal ini sebagaimana malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad yang bertanya tentang beberapa hal tadi. Salah satu pertanyaannya adalah akhbirni anil iman. Kemudian, salah satu sifat malaikat selanjutnya adalah malaikat tidak mati hingga nanti saat yaumul kiamah atau hari kiamat. Selanjutnya, sifat malaikat adalah selalu berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan sifat-sifat ini tentunya membedakan antara malaikat dengan makhluk-makhluk lain. Selanjutnya, apa tujuan daripada mengimani malaikat? Ketika kita beriman kepada malaikat, maka akan tumbuh keyakinan kita kepada Allah. Sebab apa? Adanya malaikat berarti ada yang menciptakan. Adanya malaikat berarti ada yang memerintahkan. Yang kedua, ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Kenapa begitu? Karena kita merasa diawasi oleh malaikat dan kemudian dicatatkan amal baik dan amal buruk kita. Selanjutnya, ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan adanya keyakinan terhadap malaikat, maka pada saat itu kita meyakini apa yang kita dapat adalah berasal dari Allah. Selanjutnya, ketika kita beriman kepada malaikat, maka akan tumbuh rasa ikhlas kepada Allah dalam melakukan setiap amal-amal yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan lebih giat lagi belajar, akan giat lagi beribadah, akan giat lagi beramal. Karena malaikat pasti mengawasi kita tentang kebaikan-kebaikan kita dan keburukan kita. Kemudian ketika kita meyakini malaikat, maka di situ ada keyakinan bahwa apa yang kita minta dalam doa-doa kita kepada Allah itu akan diijabahi. Karena melalui perantara malaikatlah doa-doa kita itu sampai kepada Allah. Mungkin demikian paparan berkait tentang keimanan kepada malaikat. Mudah-mudahan dengan mempelajari keimanan kepada malaikat ini, tambah keimanan kita dan juga tambah ketaatan kita kepada Allah. Dari pemaparan tersebut, saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.